Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pemirsa Remeh Temeh yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali. Jika minggu lalu atau beberapa tema Remeh Temeh minggu lalu adalah kita membahas tentang Baduy, kali ini kita akan membahas lagi tentang sejarah kuno, bahasanya bisa dibilang begitu, tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Hari ini memang beberapa teman-teman milenial termasuk saya gitu kan bertanya-tanya, kok selalu ada hubungannya dengan kata-kata ramalan Jayabaya. Tapi sebenarnya siapa sih Prabu Jayabaya itu dan apa kehebatan beliau sehingga dia mampu meramal yang katanya terrealisasi hingga sekarang. Nah, hari ini kita akan berdiskusi kembali mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Haji Ahmad Sutarmadi tentang sejarah Jayabaya ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah, senang kita bisa ketemu lagi ya. Mohon maaf nih diganggu kembali nih, Prof. Ya, nggak apa-apa lah. Ini tugas saya. Ya, karena anak-anak muda ini ingin tahu secara bukti sejarah dan pengetahuan tentang seni budaya ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mungkin tadi Prof sudah mendengarkan prolog dari saya tentang Jayabaya. Sebenarnya Prabu Jayabaya ini siapa, Prof, sebenarnya? Nah, saya kira dalam sejarah itu jelas sekali bahwa Prabu Jayabaya ini adalah raja di Kediri yang orangnya gagah, berani, ya, dan musuhnya tidak ada yang berani, sehingga sampai selesai lalu disebut mokso lalu menghilang. Jadi bertahta itu lebih dari 22 tahun. Jadi memang luar biasa ya. Dan kebetulan dia bisa menyatukan antara Jenggala, antara Daha dan sebagainya itu menjadi satu Kediri. Disebut dengan Kediri yang selalu menang. Gitu ya. Jaya, Kediri Jaya, artinya Kediri selalu menang. Nah, karena dia itu menjadi katakanlah tokoh penting yang gagah berani, tidak ada musuhnya yang berani lagi, maka lalu masyarakat Jawa itu sangat menghormati dan menghargai kepada yang namanya Jayabaya. Kalau nama itunya panjang sekali itu. Nama apanya? Nama aslinya. Nama aslinya itu panjang sekali. Misalnya ini nama aslinya, Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warnaweswara Madusudana Awata Dinata Sutrina Singa Paraksana Untunggadewa. Oh, panjang sekali, dua baris lah namanya. Luar biasa namanya ya. Sehingga lalu sangat dikenang oleh masyarakat Jawa sampai sekarang ini. Dan namanya Jayabaya. Lalu beliau ini rupanya senang meramal. Nanti ramalannya banyak, itu bisa kita sampaikan itu. Sehingga lalu terkenalah ramalan Jayabaya. Hanya berhubung sejarah pada waktu itu yang bisa menulis itu sedikit, yang bisa membaca itu sedikit, lalu ramalan itu dari mulut ke mulut. Jadi budaya tulis belum, masih budaya oral. Budaya tulis belum. Sehingga nanti ramalan itu ditulis, kalau menurut catatan saya, ini Sunan Giri Prapatan, Sunan Giri 3, itu menulis pada tahun 1618. Padahal peristiwanya itu 1135. Jadi kalau dikurangi itu 483 tahun baru ditulis, baru digubah. Ini luar biasa ya. Tapi karena dari mulut ke mulut itu bisa dicatat oleh Sunan Giri ketiga itu. Rupanya ada sumber lain yang menyatakan bahwa juga ditulis oleh Pangeran Wijil pertama atau Sunan Kadilau kedua dari Demak. Itu pada tahun 1743. Jadi kalau dihitung-hitung 600 tahun baru ditulis. Tapi karena dari mulut ke mulut ini begitu hebatnya,
maka bisalah ramalan-ramalan itu bisa disampaikan, dan orang Jawa selalu melihat ramalan. Kalau bahasa kita beberapa tahun yang lalu itu disebut dengan namanya membaca tanda-tanda zaman. Sekarang udah hilang ya. 10 tahun yang lalu itu istilah membaca tanda-tanda zaman itu. Ya, sekarang di sini disebut ramalan Jongko Joyoboyo. Itu oleh orang luar biasa itu. Luar biasa. Saya sendiri sebagai orang dari Jawa itu, kalau malam 1 suro, itu orang di kampung saya nggak ada yang tidur. Apa kerjanya? Kerjanya tidur di luar, keluarga-keluarga itu sambil melihat di atas. Katanya di atas itu ada mega apa mendung ya. Itu disebut dengan namanya, yang besar itu disebut lumbung silayur. Yang kecil-kecil disebut kendil jangkrik. Nah, kemana itu awan atau mendung tadi bubar, disitulah menandakan kemana kesejahteraan itu akan bisa dicapai oleh masyarakat. Sampai di situ. Jadi saya termasuk itu yang begitu. Tapi Prof, itu sebenarnya Prabu Jayabaya itu seberapa berpengaruhnya sampai akhirnya perkataan beliau, ramalan-ramalan beliau yang akhirnya dirangkum itu sampai begitu kuat di kalangan masyarakat Jawa gitu. Berkuasa Kediri dan seluruh Jawa akhirnya. Pengaruhnya seluruh Jawa. Dan dia bisa menyatukan beberapa kerajaan jadi satu di bawah Kediri itu. Jadi luar biasa. Dan lamanya itu artinya berhenti raja itu sampai dia puas sendiri. Karena nggak ada yang mengganti, lalu musno atau mokso hilang. Itu luar biasa ya. Jadi kalau bahasa sekarang jagoan bener deh. Sampai meninggal nggak ada yang berani melawan. Kalau di pewayangan itu Bima Sakti itu. Bima Sakti itu juga sampai musuhnya semua habis, dia tidak ada musuh lagi. Itu namanya Bima Sakti. Ada ya di pewayangan itu. Nah ini saking begitu hebatnya sampai seluruh masyarakat Jawa sangat-sangat mengenal itu dan sangat memperhatikan ramalan-ramalannya itu. Ini saya kira. Tapi Prof, itu kan 2 kali ramalan-ramalan itu dibukukan ya. Tadi menurut keterangan dari Prof sendiri bahwa yang pertama tuh oleh Sunan Wijil ya. Siapa tadi? Sunan Giri 3. Satu lagi menurut catatan Pangeran yang lain, Wijil. Pangeran Wijil. Nah, itu kan sudah masuk peradaban Islam, Prof ya. Nah, artinya yang saya mau pertanyakan bukannya Joyoboyo ini sendiri kan mohon maaf Hindu ya, kerajaan Hindu gitu. Iya betul. Nah, lalu apa yang membuat akhirnya Sunan Giri ini tertarik untuk mendokumentasikan hasil budaya dari Hindu tersebut gitu, Pak? Nah, ini secara filosofi. Jadi para wali itu atau awal-awal Islam itu menghargai tradisi Jawa, termasuk tradisi ramalan itu. Dihargai betul itu. Dihargai. Jadi tidak tidak ditentang begitu rupa, tapi sangat dihargai. Nah, kalau orang Jawa itu menghargai itu, lalu para wali mencatatnya. Jadi seneng kan, yang tadi hanya tutur tinular dari mulut ke mulut, lalu digubah oleh si Sunan Giri itu. Maka ada yang mengatakan sepertinya tidak percaya. Tetapi yang mengatakan dia percaya itu sedikit. Karena secara fisiologi pada saat itu, yang namanya pembesar itu, ya raja-raja itu, apa kata-katanya itu dipercaya, digugu dan ditiru. Maka ada istilah Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolah Wale. Artinya apa? Apa kata ratu atau raja itu sudah pasti putusannya itu tidak boleh gampang beralih, pelin-pelan itu nggak boleh. Jadi raja, ratu itu nggak boleh pelin-pelan.
apa yang diomongkan itu harus dilaksanakan. Nah, ora kena wolah waleh. Jadi kalau sekarang ada pejabat yang ngomongnya pagi apa tempe sore dele itu ya itu sudah nggak boleh lagi. Jadi kalau Anda bisa jadi pejabat tuh ngomongnya harus pas itu. Harus pas, tidak boleh mencela-mencela. Kalau bahasa Jawanya tidak orang kenal esok pasar sore warung itu nggak boleh. Oke, Prof, itu Kalau pasar terus warung terus. Itu masalah yang lain, Prof, dengan pejabat yang mencela-mencela atau plan ya. Itu nanti kita bahas di yang lain. Nah, ini di sini anunya. Oh, gitu. Oke, saya mau kembali lagi bahwa ternyata Islam sendiri melalui keinginan Sunan Giri itu untuk mendokumentasikan ini, berarti memang Islam menghargai budaya-budaya yang asli muatan lokal dari kita sendiri ya, Prof ya? Ya bisa. Jadi itulah nanti bicara para wali itu memang ada yang keras seperti menolak, tapi ada banyak para wali itu menerima budaya itu. Jadi misalnya budaya selamatan itu Hindu itu. Kalau ibunya anaknya hamil 3 hari diselamati itu Hindu itu Hindu juga. Tapi lalu diadop oleh Islam, lalu kita punya budaya selamatan itu kan gitu. Ya kan selama tidak melanggar akidah itu tidak masalah, Prof ya? Ya nggak masalah. Nah itu maka para wali itu ada yang disebut wali putih. Itu adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Itu pokoknya harus persis gitu ya. Model Muhammadiyah gitu. Tapi kalau Sunan Kalijogo itu lain. Yang penting hatinya. Sing penting hatinya. Jadi masalah yang lainnya itu gampang lah. Yang penting hatinya dulu lurus. Nah, lalu lama-lama menjadilah yang kita sebut dengan kebatinan. Jadi di situ ada ada konflik itu, ada konflik, tapi bisa dirukunkan. Maka seperti gamelan, lalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Seperti saya sendirilah, orang Demak yang santri itu mendengar gamelan itu nggak seneng. Gitu. Tetapi Sunan Kalijogo gamelan jadi alat dakwah. Sunan Muria begitu dan sebagainya. Nah, termasuk itu tadi keyakinan orang Jawa dengan ramalan itu, nah, supaya itu tetap lestari lalu ditulis, digubah. Sedangkan orang Hindu sendiri malah nggak nulis itu nggak malah nulis. Kedua-duanya. Menurut Prof sendiri selaku peneliti dan juga yang meneliti banyak hal tentang Prabu Jayabaya ini, apakah masih relevan atau memang banyak tidak hal-hal yang memang Prabu Jayabaya prediksi saat itu dan sekarang terjadi gitu kan? Oh itu banyak itu. Oh banyak ya. Seperti apa, Prof? Misalnya contohnya sesudah di situ malah dimasukkan sesudah Majapahit jatuh itu nanti ada kerajaan atau Ratu Hakiki. Ratu Hakiki itu ternyata kan ratunya itu Sunan Giri itu sampai ke-12. Ratu Hakiki. Setelah itu berhenti, lalu ada Sultan atau Ratu Waliullah. Nah, diberi nama Waliullah itu. Jadi dia kenal dengan agama. Itu lalu Waliullah itu ya ini ternyata ya Sunan itu Raden Patah itu. Nah, sudah itu terus nanti terjadi 100 tahun begini. Akhirnya jauh dari zaman saya nanti ada Indonesia itu kokoh kuat dan tidak hanya di Jawa tapi di Jawa, di Sriwijaya dan di Patani, malah dipersiki sampai Patani itu, sampai Patani. Nah, sudah itu jatuh, sudah itu terus kerajaan itu tidak sempurna karena VOC masuk. Nah, VOC masuk. Nah, sudah itu sesudah itu lagi akan ada zaman yang kokoh kuat, yang bisa Nusantara itu sekarang Republik Indonesia itu sudah diramal oleh si Brawijaya itu. Lalu terus masalah presidennya itu biasanya yang dipakai rumus Noto Nagoro itu.
No-nya itu Soekarno, To-nya itu Soeharto. Ya sudah itu kok terus ke Habibie itu agak itu menyalahi apa namanya? Melalui pakem ya. Kok lalu Gus Dur, wah lalu lagi. Ini jadi artinya orang Jawa masih mengharapkan itu, masih mengharapkan Notonegoro itu. Nah kalau belum jadi rajanya itu disebut dengan istilah Satrio Piningit atau Ratu Ade. Nah, ternyata Bung Karno menangkap itu. Jadi pada waktu satu ketika di depan para hakim, dia kata, tuan-tuan hakim, mengapa orang itu berharap datangnya Ratu Ade? Ratu Ade sana, atau datangnya Satrio Paningit. Akhirnya Satrio Paningit itu Satrio yang disimpan lah, dipingit namanya. Nah kata Bung Karno, karena mereka itu sangat mengharapkan kemakmuran, kesejahteraan. Mengapa? Karena pada waktu itu di zaman penjajahan Belanda, kan kita ini tertindas. Jadi orang-orang kampung, orang Jawa itu masih mengharap terus datangnya Ratu Ade sesuai dengan primbon ramalan Jayabaya itu. Ya, saya mengharap terus datangnya Ratu Ade, datangnya Satrio Piningit selalu. Karena itu ada pada primbon ramalan Jayabaya gitu. Jadi susah itu pokoknya masih lah masih banyak di. Tapi kalau menurut Prof sendiri itu ramalan Jayabaya itu masih relevan tidak kalau saat sekarang ini suka dikait-kaitkan dengan keadaan-keadaan sekarang ini? Ya kayaknya satu pendapat menyatakan masih relevan. Seperti ini ada 10 tahun 2001 ini ada 10 ini 10 ramalan. Mana ini catatan saya ini? Ya ini tahun 2001 ini ada 10 ramalan. Ya. Di antaranya ialah yang menyatakan ini ya. Antara lain nomor berapa ini? Nomor 14 misalnya. Akeh pengkhianat. Nah, jadi tahun 21 ini diramalkan banyak pengkhianat. Sedulur mangan sedulur. Teman makan teman ya? Apa sedulur makan sedulur itu? Teman makan teman gitu. Lalu konco jadi musuh. Teman jadi musuh. Guru disatru. Guru di apa namanya? Dibenci ya. Tonggo podo curiga. Nah saiki sekarang ini ada curiga, saling mencurigai ya. Membawa apa namanya? COVID atau tidak kan? Betul. Nah, jangan-jangan jangan gitu. Jangan. Akhirnya jangan. Ya itu antara lain ya. Atau pedagang akeh sing kepilarang. Pedagang banyak yang tenggelam. Nah, kena COVID kan ya. Misalnya begitu. Uang main akeh sing dadi. Penjudi tapi banyak yang merajalela. Akeh barang haram. Nah, jadi si Jayabaya itu sudah bicara banyak haram. Karena ternyata menurut catatan sejarah itu Jayabaya ini pernah menerima tamu dari Mekah. Itu namanya Maulana Ngali Samsudin. Jadi kita cari apa Ngali Sayyidina Ali itu. Oh, berarti saya juga pernah baca beberapa literatur, Prof.
dikatakan bahwa katanya Sayyidina Ali pernah datang ke Indonesia. Mungkin itu kalian yang maksudnya. Mungkin itu. Sampai disebutkan Imam Supingi menaikkan khutbah. Imam Supingi. Tapi raja-raja kita itu ada catatannya di Mekah. Jadi si Jayabaya ini sudah kenal Mekah itu. Oh, tapi beliau beragama Hindu atau Islam? Kayak masih agama Hindu, tetapi dia merasa jadi muridnya Maulana Ngali bin siapa tadi, Samsudin tadi. Gitu anunya. Jadi rupanya Arab pada tahun itu memang sudah kesini. Saya membaca satu literatur menyatakan bahwa pelaut-pelaut itu Kuwait itu sudah sampai ke Indonesia dengan perahunya pohon kurma, layarnya daun kurma dianyam, sudah sampai ke Indonesia. Itu maka kita ini dengan Timur Tengah bagaimanapun juga tidak bisa lepas karena memang sejak zaman dulu kala sudah. Sampai si pengelana Batutah ya, Ibnu Batutah kan di sini juga. Jadi artinya bangsa kita itu sudah terbuka sejak zaman dulu kala, baik dari Timur Tengah maupun dari dataran Cina. Jadi zaman Jayabaya itu sudah punya, dia katanya dipersiapkan begitu rupa karena akan kedatangan tamu orang asing, Jawa. Itu anunya itu. Jadi kelihatannya memang serius sekali lah catatan itu pada kita. Itu ya. Lalu kalau masalah apa tadi, ramalan tadi, itu banyak sekali itu dalam catatan saya ini. Sudah saya tandai tadi. Jadi ramalan banyak itu ada ramalan pendek, ada ramalan panjang. Misalnya akeh barang haram, akeh bocah haram. Nah, banyak barang haram, banyak anak haram. Bejane sing lali, bejo sing eling. Untungnya orang lupa, masih untung yang ingat. Beruntunglah si lupa dan beruntunglah si sabar. Sudah itu terus nanging sauntung-untungnya sing lali isih untung sing waspada. Jadi ramalan itu berarti kalimat-kalimat itu lalu ditafsirkan. Misalnya kalau kene saya bingung, sana kembali pada bingung. Banyaklah ini. Nah, ini ada lagi yang agak panjang-panjang ini ya. Misalnya begini. Polahe wong Jawa kaya gabah diinteri. Polanya itu apa? Tingkah lakunya itu orang Jawa kayak gabah diinteri. Gabah tahu kan ya, diinteri gitu, bingung. Ya. Terus endi sing bener, endi sing sejati. Jadi mana yang bener, mana sejati itu masih bingung. Nah. Para topo padha ora wani. Para pertapa tidak berani bicara. Ya kan? Seperti ulama apa itu kalau bicara kan harus hati-hati. Salah-salah kan langsung. Padha wedi ngajar akeh piwulang ati. Pada takut mengajarkan yang kebenaran itu pada takut. Nah itu terus salah-salah anemani pati. Salah-salah bicara bisa sampai terbunuh. Ada lagi banjir bandang ono ngendi-endi. Banjir bandang ada di mana-mana. Nah, sekarang kan ya, sekarang semuanya seperti terbukti, Prof ya. Nah, itu coba. Tapi Prof, yang ini juga ada beberapa WhatsApp masuk. Pertanyaannya adalah sebagai umat Islam atau orang yang beriman, kita menyikapi ramalan-ramalan ini harus seperti apa? Gitu kan? Oh, kalau kita bicara Islam lain lagi itu. Lain lagi. Enggak, maksudnya kan
memang kan remeh-temeh juga harus ada muatan edukasinya kan. Artinya tadi kita sudah membuktikan bahwa Sunan Giri itu mengakomodir budaya-budaya Ya, lokal ya sebagai pendekatan dakwah atau minimal kita bisa menyimpulkan bahwa beliau melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat saat itu. ya, ya, Akan tetapi kan memang sebagian juga berpikiran, nah tadi Prof bilang ada kelompoknya Sunan Kalijaga yang ya, 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 mau menerima dan mengadaptasi, mengakulturasi kebudayaan itu menjadi sebuah ya. Ini saya baca dulu tadi ya. Oke, Nanti baik, kita siap. tanggapi. Siap. Misalnya banjir bandang ono ngendi-endi. Gunung jeblok tan Anjarwani, gunung jeblok kan. Tan Angimpeni. Getinge kepati-pati marang pandito kang oleh pati geni. Jadi dengan pendeta yang berpuasa itu benci sekali. Sama sekali orang kan kita puasa ada yang benci. Margo medhi kapiyak wadine sapa sing sayekti. Mengapa? Karena ketakutan rahasianya itu ketahuan. Kan sekarang kan pas kali itu ya. Kan pas. Berarti mirip kasus sekarang ya? Ya. Misalnya pancen wala-wali ing zaman. Memang zaman itu berbolak-balik. Amenangi zaman edan. Jadi kita ini sudah sampai kepada zaman edan. Ora edan, ora komanan. Siapa yang tidak gila tidak kebagian. Tidak bagian. Sing waras podo gagas. Tapi yang waras, yang sehat mikir dong. Mikir deh gitu. Wong tani podo ditaleni. Nah, orang petani pada diikat pajaknya terlalu mahal lah apa. Wong dulu podo uro-uro. Orang yang tukang bohong malah nyanyi-nyanyi dia siul-siul rasain lu. Tipu kutipu kok. Beja-bejane sing lali isih bejo kang eling lan waspada. Nah, terus bagaimana sikap Islam? Tapi pertanyaan saya, kok bisa ya Prabu Jayabaya itu meramalkan sesuatu yang melewati lintas zaman dia ratusan tahun gitu ya? Nah itulah hebatnya di situ. Maka terus dipegangi oleh orang Jawa. Ya istilahnya percaya nggak percaya, tapi nyatanya gitu. Percaya nggak percaya. Kalau bahasa menternya live or not believe, itu believe or not believe kan ya. Betul. Percaya atau dia, tapi nyatanya ada. Lalu bagaimana kita bersikap? Nah kalau orang Islam itu sikapnya agak lain. Karena ada tuntunan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, jangan mengatakan sesuatu besok. Insya Allah kecuali Allah akan mengabulkan. Nah, lalu kita istilahnya insya Allah. Insya Allah ini betul, insya Allah ini tidak betul. Kalau yang bagus, insya Allah betul. Kalau yang tidak bagus, mudah-mudahan tidak terjadi. Coba kalau begitu kan jadi minder warteg has kompleks itu, minder dia. Wah, ya seperti tadi, kalau malam Suro, tanggal 1 Suro itu, saya semalaman nggak pernah tidur, melihat awan yang di atas itu. Apa lumbung silayur, apa gede caplek, gede jangkrik. Nanti jangan-jangan kita susah. Padahal pada waktu itu apa gede jangkrik, apa lumbung silayur, tapi karena ekonomi berat ya berat aja. Jadi anunya duduk permasalahannya di situ. Kalau orang Islam memang harus selalu husnul khotimah, husnudon selalu. Jadi kalau dihadapkan dengan Islam ya tidak bertentangan, tapi harus berhati-hati. Artinya seperti yang zaman edan itu kan memang betul ada zaman edan, zaman gila-gila. Tapi walaupun anggaplah di Islam itu berarti tidak mempercayainya ya gitu. 100%. 100% gitu, dan memang kita tidak boleh mempercayai ramalan. Akan tetapi
kita juga tidak boleh memusuhinya kan, atau kita tidak boleh memusuhi teman-teman atau orang-orang yang meyakininya sebagai keyakinan gitu ya. Ya, istilahnya menghormati. Ya, betul. Seperti ini kan untuk 21 ini kan ada 10 apa namanya? Ramalan. Itu juga seperti itu tadi. Jadi sikap kita tentu menghormati dan menghargai. Karena mereka itu dengan istilah nenek moyang itu sudah luar biasa. Nah, tapi kalau kita memusuhi ya lalu jadi kontraproduktif kalau bahasa kontraproduktif. Tapi harus kita mengetahui. Seperti misalnya kalau Jayabaya itu masalah misalnya penyakit, pagebluk itu terus hitungannya itu tadi. Caranya menghadapi. Alhamdulillah. Ya, artinya justru pengalaman ini ataupun hal yang dilakukan oleh Sunan Giri itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Perbedaan itu bisa menjadi hikmah. Jadi jangan justru perbedaan itu malah membuat kita saling bermusuhan, bertikai, ataupun mau menang sendiri gitu. Karena memang dicontohkan mungkin dari zaman Rasulullah juga memang selama tidak mengganggu akidah kita bisa berjalan beriringan, Prof ya. Iya, itu sesungguhnya kejawen juga seperti itu. Misalnya para wali mengatakan yang sering saya apali itu karena saya orang lama ini. Jadi misalnya katanya dedalane guna lawan sakti kudu andap asor. Pola hidup orang yang pintar dan sakti tetap harus sopan santun. Wani ngalah luhur wekasane. Katanya bari mengalah itu nanti akhirnya akan sukses. Tapi kata orang sekarang nggak boleh begitu Pak. Kalau kita ngalah nggak kebagian. Seperti anak saya kan bekerja di satu daerah sono timur, ya di rumah sakit. Itu di sana itu ternyata misalnya pembagian harus ngomong mana bagian saya mana. Kalau diem aja nggak diberi. Padahal kita kan suka malu ya, rupanya lain. Dan itu ternyata kan harus dilakukan. Terus tumungkulo yang dipondukani. Kalau dimarahi itu harus didengarkan marahnya seperti apa. Ono bapang dan liwati. Kalau ada masalah-masalah kalau bahasa sekarang ada handicap itu harus dilewati lah. Ono catur mungkur. Kalau ada bicara yang tidak bagus, tidak usah ikut-ikut. Tapi Qurannya ada itu, Qurannya ini. Ya sebenarnya kalau mendengarkan tadi ujangan Prof dengan bahasa Jawa itu berarti falsafah Jawa itu juga sebenarnya banyak yang tidak bertentangan sama Islam, Prof ya? Malah dijiwai oleh ajaran Islam. Ya seperti yang terkenal lagu Ilir-ilir Tanduri sing sebentar itu kan. Itu juga ciptaan para wali itu tadi. Jadi wali Jawa Timur agak keras-keras, tapi wali Jawa Tengah mengadopsi. Cuma dari Jawa Timur mengatakan apa nanti tidak salah. Lalu kata orang Jawa Tengah nanti ada yang membenarkan. jadi diharapkan yang akan datang itu ada akan membenarkan. Jadi misalnya selamatan lalu diisi dengan doa selamat kan aman kan? Ya itu sampai-sampai di Jawa Tengah di kampung saya itu kalau ada kenduri doa Allahumma inna laka selamatan fidin itu tidak kedengaran, marah itu orang capek-capek masak kok doa selamatnya nggak dibaca. Jadi sampai di situ, jadi yang punya rumah itu negeri doa itu. Kok selamatan video nggak kedengaran. Itu jadi memang itu luar biasa ya. Jadi wali siapa tadi Sunan Giri III itu dari mulut ke mulut itu ditulis dan pada itu tulisannya Arab background, Arab Arab Melayu kalau bahasa itu. Arab gundul ya. Arab gundul. Karena yang bisa nulis Jawa itu susah.
yang banyak terus selalu arah pegon itu, arah mundur itu dikembangkan. Bahwa sekarang lalu politiknya lain, itu tidak dipelajari lagi, itu lain lagi terus tanya. Baik Prof, mungkin hanya itu yang bisa kita gali dari Prabu Ya, Jayabaya. Mungkin teman-teman semua jika memang belum terpuaskan dengan pengetahuan yang kita bahas malam ini, silakan teman-teman bisa menggali lebih lanjut di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Ahmad Sutarmadi atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.